serangan jantung, atau yang juga dikenal sebagai infark miokard, merupakan kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke jantung sangat berkurang atau tersumbat. Penyumbatan aliran darah ke jantung dapat terjadi akibat penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam arteri jantung koroner. Endapan atau penumpukan lemak tersebut mengandung kolesterol yang disebut plak. Sementara itu, proses penumpukan plak disebut aterosklerosis. Terkadang, plak bisa pecah dan membentuk gumpalan yang menghalangi darah. Kurangnya aliran darah dapat merusak atau menghancurkan bagian dari otot jantung. Otot jantung miokard merupakan organ penting bagi tubuh yang membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk dapat bekerja dengan baik. Suplai oksigen dan nutrisi ini dibawa oleh pembuluh darah yang berada di otot jantung arteri koroner. Arteri koroner dapat mengalami penyempitan akibat berbagai kondisi seperti penumpukan lemak dan zat lain yang membentuk plak aterosklerosis. Kondisi ini menyebabkan penyakit jantung koroner PJK yang merupakan penyebab utama serangan jantung. Ketika plak di dalam arteri koroner pecah, maka akan terbentuk bekuan darah. Keadaan ini menghalangi aliran darah menuju otot jantung, sehingga menyebabkan iskemia penurunan aliran darah di otot jantung. Iskemia jantung menyebabkan kematian infark sebagian otot jantung miokard. Serangkaian proses ini menjadi penyebab seseorang bisa terkena serangan jantung infark miokard. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung berhubungan dengan faktor yang berpengaruh pada kejadian penyakit jantung koroner. Berikut faktor risiko serangan jantung yang tidak dapat dimodifikasi. Usia lanjut, laki-laki lebih sering daripada perempuan, riwayat PJK di keluarga, dan hiperhomocystinemia peningkatan kadar homocysteine dalam darah. Berikut faktor risiko serangan jantung yang dapat dimodifikasi: merokok, hipertensi tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemia kadar lemak dalam darah tidak normal, kurang mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, aktivitas fisik yang kurang, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti amfetamin, kokain, metamfetamin, ganja, dan heroin. Penyalahgunaan heroin berisiko menimbulkan serangan jantung disertai mulut berbusa. Gejala spesifik serangan jantung adalah nyeri dada yang khas. Nyeri dada pada seseorang yang terkena serangan jantung bervariasi dari ringan hingga berat. Keadaan ini bergantung pada kerusakan otot jantung. Munculnya serangan jantung dapat ditandai dengan gejala seperti berikut. Nyeri dada berlokasi di bawah tulang dada substernal, bagian tengah dada, atau belakang tulang dada retrosternal, dan sebelah kiri prekordial atau depan jantung. Nyeri seperti ditekan, ditindih benda berat, rasa terbakar, rasa diremas, seperti ditusuk dan dipelintir. Dokter akan menentukan diagnosis serangan jantung infark miokard melalui wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan jantung penunjang. Dokter akan menanyakan keluhan, riwayat penyakit penderita, dan keluarga, riwayat penyalahgunaan obat, aktivitas fisik, stres emosi, dan hal terkait lainnya. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi penilaian kesadaran, tanda-tanda vital, saturasi oksigen, habitus bentuk tubuh, dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda serangan jantung. Sementara, pemeriksaan penunjang bergantung pada hasil wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Berikut pemeriksaan penunjang yang dipertimbangkan oleh dokter: elektrokardiogram EKG, pemeriksaan darah, rontin dada, ekokardiogram, dan kardiak magnetic resonance CR atau MRI jantung. Terapi obat akan diberikan oleh dokter dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan penderita secara keseluruhan. Berikut obat yang akan diresepkan oleh dokter untuk mengobati serangan jantung adalah suplementasi oksigen bila saturasi oksigen 90%. Aspirin merupakan antiplatelet untuk mencegah gumpalan darah. Nitrogliserin adalah golongan nitrat untuk melebarkan pembuluh darah koroner. Morfin merupakan analgesik untuk mengurangi nyeri dada. Beta blocker untuk mengurangi frekuensi serangan nyeri dada dengan cara memperlambat denyut jantung.
Tisu plasminogen aktivator TPA streptokinase, tenecteplase, atau reteplase merupakan terapi fibrinolisis untuk memecah gumpalan darah. Clopidogrel atau prasugrel merupakan obat golongan tinopiridin mencegah gumpalan darah. Selain dengan terapi obat, cara mengatasi serangan jantung adalah dengan pembedahan operasi. Berikut tindakan pembedahan yang dipertimbangkan oleh dokter. Percutaneous Coronary Intervention PCI. Dokter akan merekomendasikan PCI intervensi koroner perkutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu mulai gejala, risiko perdarahan, dan komplikasi, serta adanya shock atau gagal jantung berat. Tindakan PCI biasanya dengan angioplastik koroner. Coronary Artery Bypass Grafy (CMBG). Perawatan yang dikenal dengan sebutan operasi bypass jantung ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian lain pada tubuh, kemudian memasangnya di area jantung dengan cara memotong bagian arteri koroner yang tersumbat.